Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali saudara-saudari. Bersyukur hari ini bisa bertemu kembali dalam program pelayanan podcast Emana. Berharap saudara-saudari tetap sukacita, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan, saya juga mengundang saudara Henry akan bersekutu dengan kita. Selamat bergabung saudara Henry. Amin, puji Tuhan, saudara Steve. Amin, terima kasih waktunya. Nanti saudara Henry akan bersekutu lebih banyak dengan kita. Terlebih dahulu saya ingin membacakan topik persekutuan kita hari ini, yaitu judulnya adalah Harus Tekun Berlari. Saya ulangi, judul kita hari ini adalah Harus Tekun Berlari, yang diambil dari Ibrani pasal 12. Semoga saudara-saudari bisa meluangkan waktu untuk membacanya, baca Ibrani pasal 12 secara keseluruhan. Saya akan membacakan satu ayat bagi kita sebagai dasar persekutuan kita sore hari ini. Itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Sana dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Puji Tuhan. Mungkin dari ayat ini saya beri kesempatan kepada saudara Henry untuk bisa membawa kita melihat kira-kira apa yang dimaksudkan ayat ini dan apa kaitannya dengan kehidupan Kristiani kita. Silahkan saudara Henry. Amen. Puji Tuhan. Ayat ini adalah satu ayat yang perlu kita melihat dari pasal sebelumnya dalam pasal 11. Di sini dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Nah, banyak saksi ini adalah saksi-saksi iman yang ada dalam Ibrani pasal 11. Kita melihat bahwa dalam kehidupan mereka, kehidupan iman mereka kepada Allah, mereka dapat mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dulu berlari pada jalur perlombaan yang Allah wajibkan bagi mereka. Ya, kita melihat Abraham, kemudian ada Yosua, ada Musa, dan sebagainya. Puji Tuhan, karena itu kita tidak sendiri, saudara-saudari kita yang hidup di zaman ini. Kita memiliki banyak saksi, banyak teladan di depan kita, teladan iman, ya, yang lebih dulu berlari pada jalur perlombaan ini. Karena itu, kita perlu menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang Allah wajibkan bagi kita di zaman ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih penjelasannya saudara Henry. Saya menangkap bahwa berdasarkan ayat ini kita bisa melihat bahwa penghidupan Kristiani kita diumpamakan sama seperti satu jalur perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita berlari di dalamnya dengan kesadaran bahwa ada teladan-teladan iman. Boleh dikatakan ada orang-orang yang telah terlebih dahulu berlari di dalam jalur perlombaan ini. Nah, kalau tidak salah di sini saudara Henry ada perkataan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Apakah yang dimaksud dengan perkara ini? Ya, menanggalkan semua beban dan dosa. Lalu kemudian mungkin bagaimana penerapan praktis ya dari ayat ini di dalam kehidupan Kristiani kita. Silahkan saudara itu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di sini dikatakan adalah jalur perlombaan. Ini seperti seorang pelari ya. Pelari dalam jalur perlombaan. Dia harus lari menurut jalur yang ditetapkan bagi dia. Dan seorang pelari itu kita melihat pelari-pelari hari ini itu ringan ya, tidak membawa beban apapun ya. Celana mereka mini,
pakaian mereka mini, mereka tidak membawa beban apapun supaya mereka dapat berlari dengan kencang. Demikian juga, saudara-saudari, kita harus bertanya kepada diri sendiri, ada dosa apa, ada beban apa yang menyebabkan kita tidak bisa berlari dengan cepat, ya, menyebabkan menghalangi kita berlari dengan kencang. Hal-hal ini harus kita tanya kepada Allah. Mohon Allah menerangi kita, mohon Allah mewahyukan, berbicara kepada kita melalui firman-Nya, dosa apa, beban apa yang membuat kita ini tidak bisa berlari dengan cepat, berlari dengan kencang. Ya, dosa ini menyebabkan kita terkena didiskualifikasi, sehingga kita akan dikeluarkan dari gelanggang perlombaan. Ya, beban juga menyebabkan kita tidak bisa berlari dengan baik, sehingga kita membuang tenaga dengan sia-sia. Kita perlu bertanya, apakah dosa kita yang istimewa? Apakah beban yang istimewa yang tidak bisa kita lepaskan? Kita harus menyingkirkan dosa-dosa dan menemukan beban-beban itu. Ya, beban belum tentu dosa. Beban seringkali merupakan sesuatu yang halal, tetapi bagaimanapun itu adalah beban yang bisa mengurangi kecepatan lari kita. Ya, mungkin beban Anda adalah satu teman yang tidak rela Anda tinggalkan, atau kedudukan yang sedang Anda tuntut, karir mungkin, ya, sedikit ambisi duniawi, rumah yang Anda idamkan, atau sepiring hidangan yang enak, atau sepotong pakaian yang indah. Semuanya ini bukan dosa, tapi bisa menjadi ratusan beban, ribuan beban yang memperberat kita, menghambat kita lari dengan kencang. Jadi orang yang berlari dalam lomba lari tidak hanya harus meninggalkan dosa yang mudah menjerat, tapi juga harus menanggalkan beban yang merintangi dia. Kita harus tekun dalam jalur perlombaan yang dibentangkan di depan kita. Kita perlu tekun. Mengapa harus tekun? Ya, kita harus tekun karena pahala yang diberikan pada perlombaan lari ini. Kita harus melihat bahwa ada pahala yang disediakan. Jadi kita bukan berlari-lari sembarangan, tanpa tujuan. Ada pahala. Kenapa kita menanggalkan dosa? Kenapa kita menanggalkan semua beban? Karena kita ingin mendapatkan pahala. Karena itu, puji Tuhan saudara-saudari, amin. Pahala ini kita dapatkan setelah kita menyelesaikan langkah yang terakhir. Ya, baru pahala ini, hadiah ini akan diberikan kepada kita. Sebelum garis akhir, tidak ada seorang pun yang berani menanggung, ya, berani yakin bahwa dia pasti mendapatkan pahala. Bisa saja 5 langkah terakhir kita bisa gagal, atau 1 langkah terakhir kita bisa gagal. Karena itu kita perlu berlari dengan tekun hingga kita mencapai sasaran kita, pahala kita, yaitu Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita lebih maju lagi. Tadi Saudara Henry mengatakan bahwa selain kita perlu berlari, ya, kita juga perlu menanggalkan beban. Ya, saya tadi menangkap bahwa ya, beban ini mungkin berupa dosa atau hal-hal apapun yang dapat menghambat kita berlari dengan kencang. Ya. Hal-hal ini harus kita tanggalkan. Lalu kemudian yang berikut yang tidak kalah penting adalah dikatakan perlu berlomba dengan tekun. Puji Tuhan, dalam jalur perlombaan ini kita harus berlomba dengan tekun. Nah, pada akhirnya jika kita menyelesaikan perlombaan ini, dikatakan ada pahala yang disediakan bagi kita. Semoga kehidupan Kristiani kita adalah kehidupan yang berlari, kehidupan yang menanggalkan beban, ya, dan kita berlari dengan tekun sampai kita mendapatkan pahala. Puji Tuhan. Amin. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, saya minta Saudara Henry boleh memimpin kita di dalam doa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memiliki banyak teladan iman. Mereka yang sudah berlari dan mengakhiri pertandingan mereka dengan baik. Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan iman kami, sekolah pemula dan penyempurna iman. Oh, sehingga kami boleh terus berlari dengan tekun hingga mencapai garis finish, mendapatkan pahala,
mendapatkan diri-Mu sendiri sebagai hadiah kami yang sejati. Oh Tuhan, belas kasihani kami. Kami tahu ada banyak dosa, ada banyak beban yang mungkin membuat kami didiskualifikasi, yang menghambat lari kami semakin kencang. Terima kasih Tuhan, kami mau menanggulangi. Oh, terangi kami satu persatu setiap dosa, setiap beban, sehingga kami menanggalkan, menemukan beban-beban itu, dan kami boleh berlari, dengan kencang. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Henry untuk persekutuannya hari ini. Dan semoga minggu depan bisa berbagian lagi melayani saudara-saudari dengan firman Tuhan. Untuk saudara-saudari yang mendengarkan podcast ini, kiranya firman Tuhan juga boleh menguatkan kita, bahkan seperti tadi dikatakan mendorong kita untuk terus maju, menguatkan kita untuk terus berlari di dalam jalur perlumbaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa di podcast yang berikutnya. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.